Selamat pagi, bertemu dalam pembelajaran IPA jarak jauh. Kita hari ini bertemu dengan bab baru, bab 2 setelah kita belajar tentang gerak pada tumbuhan, hewan dan manusia. Kita akan mempelajari tentang gerak pada benda-benda di sekitar kita. Benda-benda maksudnya itu yang benda-benda yang tidak hidup. Nah, kita lihat pada bab ini kita memiliki kompetensi dasar yang 32. Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Nah, kita lihat tujuan kita pada hari ini mendeskripsikan gerak lurus. Yang kedua, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Yang keempat, menghitung jarak tempuh hewan yang berlari dengan kecepatan dan waktu tertentu. Baik anak-anak ibu semua, kita lihat peta konsep pembelajaran kita pada kompetensi dasar 32 ini. Gaya dan gerak. Gaya ini nanti berhubungan dengan hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian gaya itu ada gaya tarikan atau dorongan. Gaya ini akan membuat benda berubah arah, berubah kecepatan, atau berubah bentuk. Misalnya kalau plastisin atau benda-benda yang lembek kita tekan dengan gaya tertentu, maka posisinya yang bulat bisa berubah menjadi pipih atau gepeng, ya. Atau misalnya sayuran yang semulanya utuh bulat bisa kita pakai gaya pisau tekan, ya nanti menjadi berubah bentuknya. Kecepatannya juga bisa berubah. Jika diberi gaya lebih, maka dia bisa bertambah cepat, bisa dikurangi gayanya, maka bisa bertambah lambat. Merubah arah, berubah bentuk, ya. Gaya itu ada gaya gesek, gravitasi, gaya berat, dan gaya normal. Gerak, ya, berdasarkan keadaannya atau keadaan pengamat, ada gerak nyata, ada gerak semu. Gerak itu ada yang memiliki lintasan lurus, nanti dibagi menjadi gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan, percepatannya tetap, bisa dipercepat atau bisa diperlambat. Nah, kita lihat ini pengertian gerak, ya. Benda bergerak, benda dikatakan bergerak jika ada perubahan terhadap titik acuan. Jarak atau posisi keduanya berubah. Kalau kita lihat misalnya contohnya ini, ya. Kereta api bergerak dari stasiun. Nah, maka posisi kereta api akan berubah dari stasiun bergerak menuju arah yang dituju. Posisinya berubah, jaraknya juga berubah karena dia meninggalkan acuan. Ya. Jadi acuannya apa? Stasiun. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam kereta api? Dia seolah-olah bergerak meninggalkan stasiun. Nah, bagi pengamat dia bergerak. Tapi bagi orang dengan kereta api, orang ini sama sekali tidak bergerak karena dia hanya duduk di kereta api. Nah, maka ada kita sebut nanti dengan gerak semu dan gerak nyata. Nah, gitu ya. Maka gerak suatu benda itu dikatakan bersifat relatif, tergantung siapa acuannya dan di mana acuannya. Oke, berikutnya kita lihat jenis-jenis gerak tadi ya, sudah ya, ada gerak nyata, gerak semu yang sebenarnya diam namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Jadi ini contohnya tadi ketika ada orang di dalam kereta api. Yang bergerak sebenarnya kereta apinya, tapi orang di dalamnya ikut bergerak. Sebenarnya orang itu tidak bergerak, hanya diam di dalam kereta api. Oke ya. Nah, tadi sudah kita bahas ini menurut lintasannya ada gerak lurus, gerak melingkar, atau gerak parabola. Pada pertemuan ini kita hanya bahas mengenai gerak lurus saja. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaan kelajuan dan kecepatan. Tentu kata ini sudah biasa bagi kita ya, melaju dan cepat. Apa sih bedanya kelajuan dan kecepatan? Kelajuan jarak tiap satuan detik atau sekon. Kecepatan perpindahan setiap satuan sekon. Atau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Perpindahan perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Kelajuan tetap
Kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan rata-rata bergerak menempuh jarak tertentu. Nah, kelajuan itu termasuk besaran skalar, nilai besar, dan satu satuan. Kecepatan besaran vektor ada arahnya. Ini rumusnya, penjelasannya bisa kita lihat di sini ya. Kelajuan itu jarak dibagi selang waktu. Kecepatan perpindahan dibagi selang waktu ya. Mirip dia ya. Berapa meter perpindahannya ya. Nah, kita lihat dari double bubble map ini tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan ya. Kelajuan itu berkaitan dengan jarak tempuh. Kalau kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Ini rumusnya, kelajuan jarak dibagi waktu, kecepatan perpindahan dibagi waktu. Alat ukur kelajuan speedometer, alat ukur kecepatan GPS ya. Persamaannya, kecepatan dan kelajuan satuannya sama, meter per sekon. Kecepatan dan kelajuan sama-sama berkaitan dengan gerak. Nah, ini ada contoh soal ya. Perhatikan tabel di bawah ini, tabel waktu dan jarak tempuh bersepeda. Jadi kita lihat waktunya ada 0, 1 sampai 5 dengan jarak juga dari 0, 2 sampai 10. Yang ditanya apa ya? Tabel di atas menunjukkan besarnya jarak dan waktu yang diperlukan sepeda untuk bergerak. Coba gunakan rumus kelajuan dan percepatan untuk menghitung kelajuan pada detik kedua, detik keempat, detik kelima, dan berapa percepatan bersepeda. Dan apa kesimpulan yang dapat diperoleh dari gerak tersebut. Nah, kita lihat ya. Kelajuan pada detik kedua itu kita pakai rumus V sama dengan S per T. S itu jarak, space. T itu time, waktu ya, sama dengan 4 meter, ini dia 4 meternya karena pada detik kedua ya, dibagi 2, dapat 2 meter per sekon. Pada detik keempat, kita pakai juga jarak bagi waktu. Detik keempat, 8 meter bagi 4, dengan kelajuan 2 meter per sekon. Jadi sama ya. Terus untuk kelima ya, detik kelima itu ada jaraknya 10 dibagi waktunya 5. Sehingga bisa kita peroleh jarak 10 meter dibagi waktu 5 sekon itu dapat dia 2 meter per sekon. Jadi kalau kita lihat di sini kelajuan dari bersepeda ini sama setiap detik. Sama dia setiap detik, sehingga kita lihat di sini tidak ada perubahan kecepatan. Tidak ada perubahan kecepatan. Maka bisa kita simpulkan ya. Ada perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu berkaitan dengan jarak tempuh dan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Kelajuan dapat diukur dengan speedometer dan kecepatan menggunakan GPS. Sepeda tersebut melaju dengan kecepatan konstan dan tidak mengalami percepatan. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Bisa kalian lihat nanti itu di Bu Pena halaman 30 nomor 1. Nah, ini soalnya ya. Sebuah truk mampu menempuh jarak 350 km dalam waktu 5 jam. Berapakah kelajuan truk tersebut? Nah, bisa kita jawab. Kita buat dulu diketahui jaraknya 350 km. Waktunya 5 jam. Kita pakai rumus kelajuan dengan V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kelajuan, S itu jarak tempuh, T itu adalah waktu. Ya. V sama dengan jaraknya 350 km, bagi waktu, waktunya 5 jam. Kita bagi nanti dapat dia 70 km per jam. Jadi jawabannya D. Bagaimana seandainya soal ini diminta dalam satuan meter per sekon? Maka 70 km per jam kita ubah dulu. 70 km kita ubah menjadi meter. 70 kali 1000. Dapat dia 70.000. 1 jam. 1 jam itu sama dengan